Hello, friends and all my brothers and sisters all over the earth. Allow me to convey a beautiful and peaceful greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we always hope that this earth will remain friendly and polite to us, but for that of course we must first treat our earth. This is done with a sense of politeness and responsibility. Because we are all burdened with a mandate from God to fill and maintain this earth well. Teman-teman, video dengan tema atau kategori sejenis, seperti musik, petualangan, dan lainnya, saya simpan di satu playlist, jadi jika kalian menyukai tema tertentu dari beberapa video, silahkan buka di playlist yang ada di channel ini. Akan lebih nikmat jika kalian siapkan cemilan, ditemani secangkir kopi atau teh hangat, karena video ini lumayan panjang tapi syarat pesan, dan jangan lupa like dan subscribe untuk kalian yang baru mampir di channel ini. Guys, ini konten saya bikin saat momen penting yang menentukan arah kemana kita akan berlabuh. Besok rakyat negeri ini melakukan pemilu, memilih pemimpin dan wakil-wakil di lembaga perwakilan kita. Saya tak bermaksud mempengaruhi pilihan kalian, apalagi menggiring opini untuk kemenangan salah satu pilihan. Saya tak berkepentingan dengan itu, tapi saya ingin menggugah memori sejarah, dan membangunkan kesadaran hati kita semua, mungkin mencerahkan lagi pikiran yang sudah terlalu pengap dengan segala beban hati kita semua selama ini, pastinya juga tak bermaksud menggurui. Indonesia negeri subur, indah, dan luas, juga sumber daya alam sangat banyak, dan berharga, itulah sebabnya begitu banyak bangsa-bangsa lain yang tertarik ingin datang dan membawa kekayaan itu, untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, sampai ikan di laut. Dulu rempah-rempah kita salah satu yang terbaik dan sangat diperlukan negeri-negeri lain, terutama Eropa. Tak heran secara bergelombang mereka datang, mulai dari berdagang, sampai hasrat ingin menguasai. Ini memungkinkan karena mereka anggap kita lemah. Perlahan tapi pasti beberapa negeri Eropa benar-benar menancapkan kekuasaannya dan mulai menjajah negeri kaya ini. Walau mendapat penolakan dan perlawanan, hasrat penjajah yang bernafsu besar dan kekuatan tanpa adab dan moral berhasil melumpuhkan satu persatu kerajaan-kerajaan kecil, lemah, dan saling bermusuhan. Penjajah mulai mengeksploitasi semua sumber daya dan kekayaan negeri ini, bahkan tak segan memperbudak manusianya, dengan kerja paksa. Sungguh perlakuan manusia tak beradab, dan rakus kekayaan dan haus kekuasaan. Beruntungnya teknologi masih baru ditemukan, sehingga kekayaan alam yang ada di perut bumi dan lautan, tak tereksploitasi habis saat itu. Tetapi akibat penjajahan yang tak beradab itu, rakyat Nusantara bukan saja dibiarkan miskin, kelaparan, bahkan bodoh, dan diperlakukan persis binatang. Dan kondisi itu penting, untuk dipelihara penjajah, sebab jika kita bersatu, kuat, makmur, pintar, cerdas, dan punya kesadaran, tentulah penjajah takkan dapat memuluskan niat jahatnya. Jadi guys, bukan saja harta kekayaan, bahkan martabat kemanusiaan pun habis tak tersiksa. Yang tertinggal hanya penguasa dengan segala kerakusan dan lengkap dengan centeng-centeng dan penjilat-penjilat kenikmatan. Dan di sisi lain adalah rakyat miskin, terjajah, terlemahkan segalanya, dan diperbudak tiada harga dan martabat. Itulah penjajahan, berkat rahmat dan kuasa Allah dan kesadaran sedikit dari warga masyarakat yang relatif mendapatkan pendidikan, ialah mereka kaum-kaum dari kalangan mampu, bisa mempengaruhi warga kecil yang banyak dan tak berdaya untuk mengadakan perlawanan hidup mati. Dengan rentam waktu yang sangat lama, kondisi seadanya, dan sangat tertekan, hampir tak ada sistem yang mendukung, atau mustahil jika melihat kondisi saat itu, bodoh, miskin, lapar, adalah realitas kebanyakan yang mustahil bisa melawan penjajah bengis yang punya pasukan dan dikelilingi penjilat kaum pribumi. Ada hal yang menolong kondisi itu ialah nilai keimanan kepada Tuhan, dan kesadaran kepada kebenaran, serta kepatuhan terhadap pemimpin yang bijaksana, dan inilah modal besar yang bisa menutupi segala ketiadaan dan kekurangan, dan ini pula lah yang membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan komando. Sebelum banyak datang ilmu pengetahuan yang lain, dengan keberanian dan kekuatan tekad untuk keluar dari praktek-praktek kebiadaban, dan tak mengenal kemanusiaan, apalagi keadilan, dan bersatu ingin merdeka, dipimpin oleh kalangan ulama berpengaruh. Terjadi perlawanan di mana-mana, sampai sedikit demi sedikit hadir anak-anak bangsa ini yang terdidik dan lebih punya kesadaran dan keinginan yang sama, bersatu ingin terbebas dari belenggu penjajahan. Rentang waktu sangat panjang yang terbagi beberapa fase perlawanan, tak terhitung lagi nyawa melayang, darah dan air mata bukanlah hanya istilah.
Itu kenyataan yang seolah satu-satunya pilihan. Mereka semua adalah para pendahulu kita. Mereka semua adalah leluhur kita. Mereka rela mati dan berkorban segalanya demi kita. Pendahulu kita mewariskan kemerdekaan dan perlahan menata negeri besar nan kaya ini. Jelas tak mungkin terjadi dalam sekejap, dan perjuangan menggapai impian keindahan kemerdekaan, kemakmuran, dan keadilan itu, ternyata tiada kenal henti. Bahkan ketika legitimasi kemerdekaan dan enyahnya kekuasaan dan kerakusan bangsa asing dari Eropa, ternyata datang juga dari ras sesama Asia, bahkan dari saudara sebangsa kita sendiri. Apa itu? Tiada lain adalah hasrat, nafsu, dan ambisi kekuasaan, ketamakan dan kerakusan yang ternyata bukan dominasi ras bule, atau ras kuning. Kita semua ternyata sangat berpotensi mengidap mental penjajah itu. Jadi guys, terpaksa kalimat kemerdekaan yang sudah kita raih itu masih harus dikutip, sebab sejarah mengajarkan itu kepada kita. Sangat mungkin penjajahan sesama kita jauh lebih tak bermoral dan biadab, manakala sebagian dari kita tak menyadari dan memahami, serta lupa diri, ketika menganggap amanah dan kepercayaan itu sebagai kekuasaan dan kesempatan memuaskan nafsu yang menutupi hati nuraninya. Kita dihadapkan kepada penjajah kejam, kemunafikan, dan juga pengkhianatan. Ini jauh lebih keji dari kerja paksa. Guys, kini kita dan generasi pasca kemerdekaan sudah semakin banyak yang pintar, cerdas, tercerahkan, dan juga punya kesadaran yang dulu hampir tak ada. Jika kita melihat dengan hati, sesungguhnya sejarah memberi kita banyak pelajaran sangat berarti dan penting. Sedikit pencerahan beberapa hal pokok dan sangat fundamental mestinya kita fahami dan pegang teguh selamanya dari generasi ke generasi, bersifat tetap dan fleksibel dengan perjalanan waktu, dan segala perkembangan teknologi. Pertama, kesadaran akan pentingnya ilmu, pengetahuan, wawasan, mutlak harus terus ditingkatkan, agar nalar, logika, dan akal sehat kita terasa dengan intelektualitas yang makin tinggi. Kedua, kesadaran persatuan dan hidup bersama yang berlandaskan saling memiliki dan menguatkan. Ketiga dan paling penting adalah iman dan keyakinan kepada Tuhan atau agama yang menuntun dan memberikan kita landasan adab, akhlak, moral, dan etika yang benar. Ini sangat mutlak harus dipunyai agar kita tak terjebak kepada pembenaran yang dilandasi nafsu dan keserakahan, dan lebih tinggi lagi agar kita lebih yakin keagungan dan kuasa Tuhan. Juga kita paham tentang iblis yang dilaknatnya, sebab inilah sebenarnya yang membuat manusia menjadi pribadi-pribadi yang angkuh, selanjutnya jadi kaum yang sombong, dan bermuara jadi bangsa penjajah dan perusak. Dari pengalaman sejarah kita paham bahwa kita tak suka dijajah, dan pastinya takkan mau jadi bangsa penjajah pula. Sebenarnya nilai-nilai luhur itu sudah sangat difahami dan dijadikan landasan atau roadmap halus negeri ini. Ini tercermin dari segala dokumen negara dan undang-undang dasar yang disusun para pendahulu kita, sekaligus pesan untuk mawas diri bangsa terhadap segala potensi kekacauan dan pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur tersebut. Guys, ketamakan, kerakusan, dan mental penjajah atau pengkhianat bukan dominasi kaum tertentu. Potensi itu ada pada setiap diri kita, ada di setiap individu, dan dari ketiga syarat berbangsa yang fundamental tadi, maka hal paling prioritas justru iman dan takwa kepada Tuhan, yang sangat penting, yang memungkinkan orang takut dosa, dan akan lebih paham tentang adab dan etika berdasarkan iman dan keyakinan, dibanding kepintaran, atau ilmu yang mumpuni, sebab orang semakin pintar dengan ilmu, tanpa iman, tak tahu adab, dan meremehkan etika dan keyakinan, memungkinkan jadi jauh lebih jahat daripada orang bodoh tak beriman. Dari sejarah panjang negeri ini, seharusnya kita sudah paham tentang pentingnya ilmu, kesadaran hidup bersama, dan pentingnya iman. Tidak seperti yang ada sekarang, bangsa ini mayoritas masih mudah ditipu, atau bangga jadi pengekor kejayaan bangsa lain, bermental feodal, dan keliru memahami kemajuan, dan sadar tak sadar seperti dikondisikan. Ini sangat parah, dan menjauh dari cita-cita luhur pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan beneran yang berkorban segalanya, harta, nyawa, dan harga diri, bukan penguasa yang mengaku pahlawan, dengan gaji tinggi, fasilitas dijamin, dan mengambil banyak keuntungan pribadi. Kita harus korelasikan pelajaran sejarah berbangsa ini dengan partisipasi kita pada pemilu besok. Pilihan kita menentukan martabat kita, dan martabat negeri ini, maka pilihlah pemimpin yang bukan saja berilmu, tapi juga sangat penting yang beriman dan berakhlak atau beragama dengan baik. Ini berlaku juga untuk para wakil-wakil kita di legislatif dan DPD, dan semua tingkatan. Jangan pilih yang merayu dengan berbagai macam hadiah, apalagi orang bodoh yang mengintimidasi. Pilihlah orang-orang yang dipilih atau ditunjuk. Jangan pilih orang yang menawarkan diri atau minta dipilih. Jika masih ada, pilihlah kualitasnya bukan popularitas atau elektabilitasnya. Pilihlah wakil dan partai yang amanah.
jujur dan paling sedikit koruptornya. Jangan pilih orang-orang yang pura-pura dan sok sibuk, atau yang pintar bersandiwara, itu pembohong dan pengkhianat. Ingat pesan Rasulullah, jika suatu perkara diberikan kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Pesan yang syarat makna dan sangat visioner, apalagi ngurus negara besar, kaya, dan sangat majemuk ini, sungguh urusan sangat serius dan sangat rumit. Jangan ulangi kebodohan, jangan beri panggung orang-orang tak tahu malu, karena mereka akan membuat kita sengsara dan terus jadi bangsa jajahan, percayalah.